Min husni islamil mar'i, di antara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang. Kita akan lihat di hadis ini muslim yang baik itu seperti apa. Salah satu ciri kebaikan seorang muslim disebutkan di sini, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Islam yang baik dia, muslim yang baik. Tidak manfaat, tinggalkan. Berapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Jam 12 malam, jam 1 malam, dorong-dorong kayu kecil, dorong sana, dorong sini. Main catur kan, dorong-dorong kayu, dorong sana, dorong sini. Kurang kerjaan. Apa yang didapat? Sehat, berkeringat? Tidak. Kalau main bola, futsal barangkali ya, sehat, berkeringat, olahraga. Tidak dilarang, itu kebaikan. Kalau memang tidak melanggar syariat. Jadi enggak ada gunanya. Itu dilakukan oleh saudara-saudara kita. Banyak sekali. Nongkrong berlama-lama di warung kopi, hukum asal mubah memang. Tapi ini tidak ada gunanya, menyia-nyiakan waktu. Syekhul Islam yang telah berhasil menulis seribuan lebih judul buku, bukan 1000 buku, bukan 1000 judul, bukan 1000 kitab, 1000 judul. Satu judul kan ada yang Majmu' Fatawa berapa jilid itu, berapa buku ya kan? Maka bukan 1000 buku, 1000 judul buku. Kalau dijadikan buku seperti ini mungkin bisa 3000, 4000, 5000. Kan satu judul berjilid-jilid. Syekhul Islam. Apa ucapan beliau di akhir hayat beliau? Aku telah banyak menyia-nyiakan waktu. Aku telah banyak menyia-nyiakan waktu. Gimana kita? Gimana kita dibanding dengan beliau? Ya, inilah kita. Melihat dari apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mestinya semakin takut kita untuk menyia-nyiakan waktu. Apalagi hari ini, ya, menyia-nyiakan waktu dengan handphone kita, dengan televisi, dengan radio, dengan ini, dengan itu yang nggak ada gunanya. Membaca berita-berita yang mengasyikkan sebetulnya tidak ada gunanya. Aib orang. Si ini berzina, si ini selingkuh, si ini cerai, si ini korupsi. Apa gunanya bagi kita? Apa manfaatnya kita tahu? Asyik memang. Setan yang membuat kita asyik membaca berita-berita sampah itu. Berita-berita yang tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Tentu akan jauh lebih baik kita baca ayat, kita baca hadis, kita baca pelajaran. Tentu yang tidak syubhat. Karena hari ini apa yang kita baca tidak semuanya ilmu. Bercampur antara ilmu dengan syubhat di mana-mana. Ini harus membuat kita lebih hati-hati. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah tidak mau melakukan apa yang tidak ada manfaat, dunia dan akhirat. Jangan bilang akhirat saja, termasuk dunia. Olahraga kan dunia, tapi kan ada manfaat. Dan tidur kan dunia, tidur kan tidak berpahala, tapi kebaikan istirahat, ya, mandi segala macam, makan, minum, yang ada manfaatnya. Ya.
Maka jika ada makanan, ada minuman yang tidak ada manfaatnya, ini cukup, hadis ini cukup. Barangkali yang masih belum menerima haramnya rokok, cukup dengan hadis ini. Adakah manfaatnya? Cukup, hadis ini cukup. Nggak usah debat dulu ini haram apa makruh saja. Kan banyak yang cukup hadis ini. Adakah manfaatnya? Mana manfaatnya? Kerugian jelas, pemborosan jelas, bau, penyakit. Ya. Ketika tidak ada manfaatnya saja, nggak ada mudarat, seorang muslim yang baik tidak mau. Apalagi mudarat jelas. Ya. Mesti diperdebatkan halal apa haram, haram apa halal. Sudah cukup melihat ini, sudah cukup, tinggalkan. Baru dengan satu hadis ini, belum yang lain. Ya. Fikul hadis. Hanya ada satu di sini. Alal insani ay yashtagila bima fihi salahuhu ma'ashan wa ma'adan. Wajib bagi seorang manusia untuk menyibukkan diri dengan apa yang ada manfaatnya bagi dirinya, baik untuk hidupnya atau nanti untuk matinya. Dua-duanya ada manfaat, tetapi manfaat akhirat tentu lebih besar. Jika ada manfaat akhirat dan bertabrakan dengan manfaat dunia, maka tentu kita pilih manfaat akhirat. Walaupun kita memilih manfaat dunia, boleh. Asal apa? Asal manfaat akhirat itu tidak berhukum wajib. Biasanya puasa Senin Kamis. Biasanya puasa Senin Kamis. Rutin dia puasa Senin Kamis. Hari itu, hari Senin, kebetulan ada proyek besar, sekian miliar. Dia harus kerjakan hari itu, harus awasi. Kalau dia berpuasa, tentu kurang tenaganya, maka dia tidak puasa. Tercela apa tidak? Dosa apa tidak? Tidak, karena kan tidak wajib. Walaupun secara keuntungan, ya jelas. Mana ada amalan dunia yang bisa menyamai amalan akhirat? Enggak ada. Jangankan puasa Senin Kamis, sujud satu kali, subhanallah sekali, bisa ditandingi oleh amalan dunia, kebaikan dunia? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, sujud satu kali, subhanallah satu kali. Ya. Tidak ada amalan dunia yang menandingi amalan akhirat. Sekecil apapun amalan akhirat itu, sebesar apapun keuntungan dunia itu. Kenapa? Kenapa? Padahal ini menghasilkan sekian miliar. Subhanallah sekali, nggak tahu kita pahalanya berapa. Yang jelas ada pahala. Ya, wajib kita imani bahwa keuntungan sekian miliar itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan subhanallah sekali. Kenapa? Karena yang satu tidak kekal, yang satu kekal. Yang 5 miliar, 10 miliar ini kita nikmati untuk sekian tahun, sekian puluh tahun, sekian belas tahun. Adapun subhanallah sekali, sujud satu kali, sholat 2 rakaat, ini akan dibalas oleh Allah kekal selama-lamanya. Jadi tidak ada istilah sholatmu sudah, kata Allah, sholatmu sudah aku balas dengan surga ini, kenikmatan surga ini sekian tahun dan sudah impas. Tidak ada. Setiap kita melakukan kebaikan ibadah,
pasti akan dibalas oleh Allah dengan kenikmatan surga kekal selama-lamanya. Sebab jika ibadah pahala itu tidak kekal, maka apa kemarin? Akan ada waktu di mana kita harus keluar dari surga. Kan sudah selesai, sudah impas, sudah dibalas. Tidak ada satupun riwayat dalil bahwa orang yang sudah masuk ke dalam surga akan dikeluarkan lagi. Tidak ada. Kalau neraka ada banyak, masuk neraka kemudian diangkat dikeluarkan lagi. Adapun surga tidak ada, berarti kekal selama-lamanya. Dari apa? Dari sujud kita yang sekali, dari solat kita yang 2 rakaat, dengan istighfar kita 1 kali, akan dibalas kekal. Nah, tinggi rendahnya derajat kita di surga nanti, apa Aden, apa Ma'wa, apa Firdaus, tergantung amal kita. Adapun kita masuk surga tidak tergantung oleh amal kita. Kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Adapun kita di tingkatan surga yang mana, apa Ma'wa, apa Aden, apa Firdaus dan seterusnya, itu tergantung dengan amal kita. Dan semuanya kekal. Tidak ada yang tidak kekal. Bagaimana kalau amalan dunia itu menghasilkan akhirat? Mungkinkah? Mungkin sekali. Tidak sholat, tidak puasa, tidak baca Al-Quran, tapi dia lari. Lari kan bukan ibadah makdo, ya? Lari sekencang-kencangnya, dan dari lari itu dia mendapatkan pahala surga. Mungkinkah? Mungkin. Lari dalam jihad misalnya, lari mengejar orang yang butuh pertolongan misalnya, ya, cari nafkah, berkeringat, desak-desakan di kereta, ya, ini kan urusan dunia. Amalan dunia dilakukan oleh seluruh manusia, yang muslim, yang kafir, yang beriman, tapi dengan niat karena Allah, maka dia mendapatkan pahala. Jadi yang akan mendapatkan pahala akhirat surga bukan hanya yang berupa sholat, zikir, wirid, tawaf, sa'i, melempar jumrah, tidak. Ada amalan-amalan ghairu mahdah, amalan-amalan dunia, tetapi Allah ganjar dengan pahala surga. Karena apa? Karena niatnya tentunya. Ya. Ini sudah lewat di bab niat. Berapa banyak orang yang melakukan amalan dunia tapi dia mendapatkan pahala akhirat. Dan berapa banyak dia melakukan amalan akhirat tapi dia hanya mendapatkan balasan dunia. Dari sholat yang dia lakukan, dari baca Al-Quran yang dia lakukan, dari wirid yang dia lakukan, dia hanya mendapatkan uang, jabatan, pangkat. Pahala tidak dapat. Mungkinkah? Mungkin. Kenapa? Niat dia. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Manusia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ada huruf innama di situ.